operator GLP ya, penyusun laporan keuangan, ataupun jika ada operator pejabat perbendaharaan yang lain yang hadir di siang hari ini karena menyempatkan waktunya, bisa hadir di acara FGD di siang hari ini. Adapun tujuan FGD ini adalah untuk diskusi ya, diskusi mengasistensi dan memberikan pendampingan kepada Bapak dan Ibu mengenai penyelesaian proses rekonsiliasi dan penyelesaian to do list terkait dengan pelaporan keuangan periode bulan April tahun 2024. Yang mana diskusi ini akan dilaksanakan selama beberapa hari, yaitu sampai dengan hari Jumat, yaitu batas waktu penerbitan surat hasil rekon periode April 2024. Mungkin sebelum masuk ke materi diskusi, bisa saya paparkan sedikit materi. Nah, jadi untuk proses rekonsiliasi ini rutin ya, sama seperti tahun yang lalu, rutin mulai dilakukan dari bulan Maret ya, mulai bulan Maret kemarin sampai nanti di prosesnya di bulan Desember. Yang mana kalau untuk periode Maret itu kan syarat untuk Satker mendapat surat hasil rekon tuh hanya tidak ada selisih di sakti dan spannya atau tidak ada transaksi dalam konfirmasi. Sementara untuk di bulan April dan periode seterusnya, itu ada 3 kondisi yang harus dipenuhi oleh Satker untuk mendapatkan surat hasil rekonsiliasi. Yang pertama, tidak ada transaksi dalam konfirmasi, artinya tidak ada selisih transaksi pembukuan antara bukunya sakti sama bukunya span. Kemudian tidak ada to do list laporan keuangan dalam aplikasi sakti maupun pon sakti Satker, baik itu to do list yang sifatnya bulanan maupun triwulanan. Kemudian Satker telah melakukan tutup periode permanen. Dan ini harus dilakukan batas waktunya adalah terakhir hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Kalau berdasarkan data Monsakti siang ini, itu untuk yang selisih rekon atau transaksi TDK itu ada 11 Satker yang masih ada selisih antara sakti dan span. Jadi itu bisa dicek di Monsaktinya masing-masing. Sementara untuk to do list laporan keuangan ini capaiannya lebih rendah lagi ya. Itu masih menyisakan sekitar 94 Satker yang masih ada to do list maupun belum tutup periode permanen. Nah, dalam rangka itulah makanya FGD kali ini itu kami laksanakan untuk mempercepat proses rekonsiliasi sampai dengan tuntas terbit SHR di Satker Bapak dan Ibu. Karena ini adalah periode rekonsiliasi bulan April, berarti berkaitan dengan to-do list laporan keuangan, maka yang perlu ditindaklanjuti itu adalah to-do list bulanan maupun to-do list yang triwulanan. Sedangkan to-do list semesteran ataupun tahunan maupun to-do list lainnya itu tetap harus diselesaikan, namun itu masih dapat ditunda di lain kesempatan. Apa saja yang masuk dalam to-do list bulanan itu, yang pertama berkaitan dengan persediaan yang belum didetailkan, yang artinya Bapak dan Ibu ada merekam BAST misalnya pembelian persediaan di modul komitmen, tapi belum didetailkan di modul persediaannya. Jadi itu harus segera didetailkan. Ataupun misalnya aset belum didetailkan, artinya ada BAST yang menghasilkan aset, tapi Bapak dan Ibu belum mendetailkan asetnya di modul aset. Ataupun misalnya ada persediaan atau aset transaksi pembukuannya yang belum dilakukan validasi oleh validator ataupun belum dilakukan approve oleh approval. Jadi itu memang harus segera ditindaklanjuti. Biasanya ada notifikasinya itu di dalam sakti ataupun non-sakti Bapak dan Ibu. Kemudian berkaitan dengan transaksi reklas keluar dan reklas masuk, artinya kalau ada perubahan kodifikasi reklas keluar, maka harus dipastikan saat itu juga, di bulan itu juga dilakukan reklas masuk. Begitu juga dengan transfer keluar maupun transfer masuk. Jadi kalau ada Satker transfer keluar, Satker lain transfer keluar, maka Bapak dan Ibu misalnya Satker penerimanya itu harus segera menginput transfer masuk. Ataupun sebaliknya, apabila Satker Bapak dan Ibu itu adalah Satker pengirim yang melakukan transfer keluar, maka Bapak dan Ibu harus mendorong Satker penerimanya untuk segera menginput transfer masuknya di periode yang sama agar tidak terjadi selisih pembukuan.
Begitu juga dengan to-do list triwulan, ada tambahan juga mengenai to-do list berkaitan dengan pengembalian belanja melebihi realisasi belanja. Kalau berdasarkan data di Monsakti yang bisa kami monitor itu kebanyakan dari Bapak dan Ibu di Satker itu berkaitan dengan persediaan ataupun aset yang belum didetailkan. Jadi itu memang harus segera didetailkan agar nanti pelaksanaan rekonsiliasi itu bisa tuntas sampai dengan Bapak dan Ibu di Satker mendapatkan surat hasil rekonsiliasi atau SHR. Jadi karena ini formatnya diskusi mungkin lebih santai aja, lebih case per case di Bapak dan Ibu. Jika ada Bapak dan Ibu tidak mengetahui bagaimana cara menindaklanjuti to-do list ataupun bagaimana cara menghilangkan selisih ya antara Sakti dan SPAN berkaitan dengan transaksi dalam konfirmasi, silakan ditanyakan di forum diskusi FGD di siang hari ini. Mungkin forum FGD ini nantinya akan dikomandani oleh staf kami di Vera yaitu Mas Charis. Kepada Mas Charis kami persilakan. Jadi suaranya masuk, Riz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya dari Pak Gilang ya terkait apa saja sih persyaratan dari penerbitan SHR ya. Yang dari yang pertama itu penyelesaian transaksi dalam konfirmasi atau TDK. Lalu yang kedua ada to-do list. Lalu yang terakhir itu tutup buku permanen dari periode Januari sampai dengan periode April ya. Oke, jadi sekarang saya langsung praktek aplikasi aja kali ya untuk terkait aplikasi Monsakti. Siapa tahu mungkin dari Satker mungkin masih ada yang kebingungan. Bagaimana sih cara membaca Monsakti ini rekonsiliasinya? Oke, kita langsung coba saja ya. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas? Oke, oke. Pertama kita kan bisa langsung buka saja dari aplikasi Monsakti dari situsnya monsakti.kemenkeu.go.id, lalu kita bisa masuk menggunakan akun Sakti yang di bawah. Kita klik lalu kemudian kita isi sesuai dengan akun Sakti kita. Tapi untuk Monsakti ini untuk bisa melihat rekonsiliasi kita hanya untuk operator GLP yang punya wewenangnya. Jadi pastikan loginnya menggunakan user OPR GLP Sakti. Oke, setelah kita masuk, agak lama ya. Oke, sekarang kita sudah masuk. Pertama kali hal yang perlu kita lakukan itu pertama harus mengganti dulu role-nya. Jadi biasanya tuh kita role-nya tuh otomatis sebagai satker. Tapi jadi sehingga kita tidak bisa melihat rekonsiliasi. Kita bisa cek aja ya. Ntar saya ganti role jadi satker dulu. Aduh, malah lemot ya. Dari rekonsiliasi beda. Ntar diulang. Oke, kita langsung ganti peran Monsakti. Kita menjadi yang lab. Nanti ada cari aja nama tulisannya lab_satker. Nanti dengan kode satker yang diinginkan. Lalu klik kirim. Klik kirim. Nah, nanti role-nya akan berubah tuh menjadi lab satker. Menyesuaikan dengan kode satker masing-masing. Lalu kita klik garis 3 di pojok kiri atas. Lalu kita klik rekonsiliasi. Lalu kita pilih rekon Sakti SPAN. Nah, nanti kan akan muncul seperti akan muncul seperti ini. Jadi kan terlihat jelas tuh nanti dari periode 1, 2, 3, dan 4 itu
sudah ada semua, tapi karena untuk Satker contoh kali ini untuk periode 4-nya sudah selesai ya rekonsiliasinya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa melihat dalamnya ya. Jadi sekarang saya akan juga sedikit mencontohkan saja bagaimana bentuknya jika ada ininya ya, ada transaksi yang perlu diperbaiki. Jadi saya contohkan di transaksi bulan 5 saja. Yang pertama itu ada namanya TDK rupiah. Apa sih TDK rupiah itu? Maksudnya TDK rupiah itu adalah transaksi dalam konfirmasi rupiah. Jadi maksudnya tuh ada nilai rupiah yang selisih. Jadi sehingga menimbulkan perbedaan nilai rupiah. Kita coba cek di dalam aja ya untuk melihat lebih lanjut terkait apa sih selisihnya yang dimaksud. Error. Kita ulangi lagi. Ini kebetulan kayak Monsakti lagi sedang sedikit bermasalah, jadi kita harus cukup bersabar dan tetap di refresh terus. Jikalau ada gambar dinosaurus seperti tadi, di refresh lagi. Nah, ini kan muncul nih. Contohnya ini, kalau di Satker saya yang bikin contoh ini ada selisih nih hanya di bagian belanja. Jadi nilai dari spannya nilai 166 juta, tapi di Sakti itu 174 juta. Artinya kan ada selisih nih antara nilai di span dengan nilai di Sakti senilai 7,7 juta, 7,7 miliar. Miliar nih ya, miliar. Tapi kan kita belum tahu nih, apa sih belanja apa sih ini sebenarnya yang selisih ini. Nah, itu kita bisa cek di sebelahnya, yaitu namanya TDK-COA. TDK-COA ini adalah transaksi dalam konfirmasi berbasis COA. Jadi kita bisa melihat akun-akun apa aja sih sebenarnya yang membuat selisih ini begitu. Jadi kita klik saja merahnya. Oke, kita tunggu lagi. Dicoba kembali. Oke, nah ini muncul kan. Ternyata ada belanja nih menggunakan akun 662111. Ini kan belanja transfer ke daerah ya. Jadi kalau dari Satker kan biasanya nggak memiliki akun ini. Jadi intinya ada belanja menggunakan akun ini dan terdapat selisih nilainya 7,7 miliar. Jadi nilai terus kita lihat lagi nih nilai spannya 166 miliar, tapi di nilai saktinya 174 miliar sehingga berlebih nilai di saktinya. Jadi maksudnya itu nilai di sakti berlebih itu artinya di sakti itu kita berlebih catat. Jadi atau kita berlebih catat. Nilai di span itu hanya sekitar 166 miliar, tapi di sakti kita 174 miliar. Tapi untuk kasus saat ini, kasus yang saya contohkan ini sebenarnya wajar. Karena kan SPM-nya memang belum terbit SP2D. Sehingga di Sakti sudah dicatat, namun di SPAN belum tercatat dikarenakan memang belum terbit SP2D. Sehingga di OMSPAN belum mencatat senilai 7,7 miliar ini. Gitu. Nanti kalau untuk pengen melihat lebih detail lagi, kita bisa cek lagi di bagian detail. Jadi kita bisa melihat jelas apa sih transaksinya yang belum selesai begitu. Kita klik detail. Transaksi apa sih yang membuat selisih? Nah, kalau tadi kan pertama kan kita baru melihat aja nih. Selisihnya tuh ternyata ada nilai rupiahnya selisih di bagian akun belanja gitu. Lalu setelah kita lihat lebih detail lagi, oh ternyata di akunnya hanya akun 662111. Lalu yang berikutnya lagi kita baru bisa lihat detail. Nah, ini kan bisa kelihatan semua ini. Jadi ada ini nih, ada belanja nih. Ada 2 belanja. Yang data di OMSPAN-nya belum masuk, tapi di Sakti sudah masuk gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk belanja sih sebenarnya tinggal ditunggu aja. Nanti kan otomatis tercatat sendiri. Ini kan kita bisa lihat lagi, ini nilai spannya 0. Sedangkan di nilai saktinya ada 4,2 miliar dengan 3,4 miliar. Senilailah dengan 7,7 miliar tadi. Jadi sehingga di sinilah kita bisa melihat selisih tersebut tuh berasal dari sini. Atau kita bisa coba sampling lagi ya dari data dari Satker saja ya. Mungkin bisa lebih relevan ya. Kita coba sebentar.
Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas ya? Oke, kita langsung cek aja di bagian rekonsiliasi. Kita bisa kelihatan. Oke. Nah, kalau ini kan rekonsiliasi dalam sudut pandang di KPPN. Jadi sebenarnya tidak semua satker tidak bisa melihat seperti ini. Jadi kalau di KPPN itu ngelihatnya per bulan dan seluruh satker terlihat di sini. Oke, yang baru join mungkin bisa di silent terlebih dahulu. Mute, di mute dulu. Oke. Oke, kita contohkan satu ya. Mungkin langsung paling atas aja nih. Kantor imigrasi kelas 2 Bengkalis. Dari SHR-nya ya. Oke, pertama kita cek dulu TDK rupiahnya. Kita klik. Ini Kanim 2 Bengkalis ya. Kita cek dulu. Oke, nih akan muncul nih selisihnya nih. Selisihnya di mana saja? Oh, ternyata hanya di PNBP. PNBP-nya di Omspan tercatat 1,1 miliar 440 juta. Sedangkan di Sakti hanya tercatat 1 miliar 89 juta. Jadi muncullah selisih 350 juta. Jadi nilai spannya lebih besar daripada nilai Sakti. Tapi kita kan belum tahu nih PNBP-nya atas akun apa aja nih. Ya, kita bisa cek lagi di TDKCOA. Kita klik. Oke, nah ini baru muncul kan. Nah, kelihatan di sini ternyata ada 3 akun nih, 3 akun yang belum tercatat nih atas PNBP tersebut. Jadi ada akun 425211, 425213, dan 425214. Masing-masing di sini kita lihat nilai spannya lebih besar daripada nilai Sakti ya. Oke, tapi kita masih pengen tahu kan ya, kira-kira transaksi apa aja sih, PNBP apa aja nih yang belum dicatat nih. Nah, oke, kita bisa lihat lagi di bagian detail. Kita klik detail. Sambil menunggu, sebenarnya kalau kita melihat dari nilai span dengan nilai Sakti, kalau nilai spannya lebih besar dibanding dengan nilai Sakti, biasanya itu dikarenakan ada pencatatan di Sakti yang belum dicatat. Jadi sehingga nilai Saktinya itu lebih kecil daripada span. Tapi berlaku sebaliknya, jikalau ya kalau ternyata nilai Sakti lebih besar daripada nilai span, artinya di Sakti itu ada yang berlebih catat. Jadi intinya tuh anggap saja nilai span tuh hampir pasti benar lah, hampir pasti benar. Jadi kita dasarnya tuh untuk pembandingnya itu nilai span. Jadi kita jadi kita tuh pembandingnya tuh nilai span. Jadi nilai span tuh hampir selalu pasti benar dibanding dengan nilai Sakti, kecuali jikalau dari Satker Bapak Ibu sekalian memiliki bukti dukung ya terkait ternyata PNBP yang sebenarnya cuma segini. Nah, itu bisa nanti disampaikan ke kami nanti biar bisa kami telusuri lah kira-kira apa permasalahannya, apa kendalanya, dan bisa nanti kita eskalasi juga ke pusat terkait kenapa kok bisa selisih nilainya. Seharusnya nilai yang sebenarnya dari Satker itu segini, tapi dinilai Omspan itu segini, begitu. Melanjutkan yang tadi, kita kan belum tahu nih ya, transaksi apa aja nih di kode akun ini, di kode akun ini, di kode akun ini itu ada apa aja transaksinya. Jadi kita klik lagi, diklik detail, nanti kan muncul. Nah, muncul semua di sini. Ini ada PNBP-nya kelihatan nih. NTPN ya, NTPN-nya kelihatan di sini. Ternyata ini ada nilai span 350.000. Ternyata di Sakti masih 0. Artinya dari Satker itu belum mencatat PNBP-nya. Nanti mungkin kalau ada Satker Kanim 2 Bengkalis ya, langsung dicatat ya Bapak Ibu ya. Langsung dicatat PNBP-nya ini bulan April. Di bulan April semua nih. Sepertinya ini bulan April semua ini. Nah, ini kan PNBP-nya nilai spannya masih sama. Nilai spannya ada, nilai saktinya 0. Itu artinya nilai saktinya belum dicatat PNBP-nya. Gitu. Oke. Masih sama. Oh, ini baru masuk ini Kanim Bengkalis nih. Wah, gimana Pak Andi? Udah masuk ya? Oke. Nanti bisa untuk Pak Andi ya dari Kanim Bengkalis ya. Jadi semoga disegerakan ya
dicatat PNBP-nya. Ini PNBP bulan Aprilnya belum ada yang dicatat nih sepertinya. Oke. Ini PNBP-nya semua ini belum dicatat ini. Jadi ntar kalau mungkin ini sudah tinggal dicatat semua, sudah selesai. Nanti tinggal menunggu data refresh dari Monsaktinya tuh biasanya sekitar setiap 6 jam. Jadi setiap 6 jam datanya akan refresh memperbaharui data dari Omspan dengan di data Saktinya. Sehingga nanti semisal sudah clear, nanti akan rekonsiliasinya akan bersih sendiri. Jadi seperti ini contohnya. Nanti itu saya akan rekonsiliasi rekon selesai, belum tutup periode dan atau to do list belum selesai. Begitu. Nah, setelah ini misalnya nih udah selesai nih ya. Sebenarnya udah selesai semua. Udah tinggal kemudian dari Satker bisa mengecek lagi nih untuk to do list. To do list kan kalau untuk periode ini tadi sudah diingatkan Pak Gilang itu kurang lebih biasanya itu karena ada aset atau persediaan yang belum didetailkan, ada transfer keluar atau transformasi yang belum diselesaikan, dan juga ada reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk yang belum diselesaikan. Sudah sih gampang aja sih, kita tinggal login di Sakti, itu otomatis tuh di depan nih biasanya nih, di depannya ada muncul to do list-nya. Jadi sebenarnya kita bisa cek aja di sini, to do list-nya apa aja sih yang perlu diselesaikan. Nanti di sana muncul semua apa aja yang perlu diselesaikan. Oke, mungkin cukup sekian ya kali ya Bapak Ibu ya. Mungkin berikutnya langsung ini aja ya, studi kasus aja ya. Mungkin ada yang dari Satker mau ditanyakan atau mau langsung bertanya terkait rekonsiliasinya dan atau bantuan to do list-nya. Oke. Ya boleh Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Ini tadi saya contohkan Kanim Bengkalis ya, mungkin Bapak Andi di Kanim Bengkalis ya. Dimohon disegerakan dicatat ya ini ya PNBP-nya semua, yang bulan Aprilnya terutama. Ini bulan Aprilnya ada sekitar 866 transaksi yang belum dicatat. Diminta tolong dicatat semua Pak ya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand saja. Terus nanti bisa juga dari Satker cukup bisa ini sharing aja langsung layarnya apa yang pengen ditanyakan gitu. Ini kalau saya cek sih yang selisih ini rata-rata nih karena PNBP semua ini. PNBP-nya belum dicatat. Ini PNBP-nya belum dicatat ini. Bentar. Ini tadi ya. Ini Kanem ya ini tadi ya. Kanem di PNBP-nya belum dicatat. Oke, saya cek lagi sebentar. Rekonsiliasi. Nah ini daftar rekapan di Satker di lingkup KPPN Dumai. Ini ternyata hanya selisihnya di PNBP. Jadi biasanya gampang lah dari Satker untuk menyelesaikannya. Cukup dicatat saja PNBP-nya yang belum dicatat. Dan kemudian sudah kelar sih, sudah cukup sih. Ya, mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung resen saja. Oke Pak Agustian, boleh Pak, silakan Pak. Mohon maaf Pak, belum terdengar suaranya. Masih belum terdengar suaranya Pak. Halo, tes mungkin belum bisa diganti mic-nya mungkin Pak. Atau mungkin ada dari laptopnya mungkin belum dihidupkan ininya, mic-nya.
mikrofonnya. Atau mungkin ada satker lain mungkin bisa antri dulu, resen saja. Ya. Oh, enggak ada. Nah, ini kan dari KPM Dumi bisa melihat juga nih, ini ada beberapa satker, banyak satker lah. Ini yang belum menyelesaikan to-do list. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin bisa disegerakan ya, diselesaikan to-do listnya. Biasanya tuh ada sediaan atau aset yang didetailkan. Jadi coba dicek lagi di saktinya, di benda di apa tuh? Di berandanya. Di berandanya tuh udah terlihat tuh nanti ada aset atau persediaan belum ditulis. Oh ya, oke. Satu-satu per bulan. Izin Pak, mau bertanya nih Pak. Oke, ya boleh Pak, boleh Pak. Silakan Pak. Tes, halo. Oh, ini pakai Bu Aisyah tadi ya? Halo, tes. Boleh di-unmute dulu? Ya. Oke. Halo, dari Satker 37408 nih Pak. Dari 53. Mansa Meranti. Mansa Meranti ya. Oke, boleh Ya, Pak. ya, Silakan Pak. Terkait dari aplikasi Sakti itu Pak, kira-kira ada yang belum terselesaikan gimana tuh Pak? Apa itu? Boleh ini coba di sharing layarnya. Layarnya Apa yang belum terselesaikan itu? Ada yang ya. ada yang Ini ini itu udah selesai. Maksud saya udah selesai. ini tadi. Sebenarnya lanjut. Itu tutup. Ya. Yang itu. Ini Kalau rekonsiliasi. rekonsiliasi. Ini maksudnya kurang satu lain. Oke itu. Berarti kalau untuk itu tidak usah hasil itu. Berarti langsung saja Kak ini. Ini Pak. Suara. Halo, suaranya? Suaranya Pak belum kedengaran. Oh ya, boleh. Coba dinampakkan mon saktinya Pak ya. Ini kan lagi terbuka lagi OmSpan nih. Oke. Diganti dulu Pak. Share screen-nya diganti yang mon saktinya. Ini kelihatannya yang OmSpan. Ini nih. Ulang balik share screen. Share screen-nya. Ini. Ini. Ulang balik share screen. Share screen. Oke, bentar ya Pak ya. Oke, ya boleh silakan Pak. Berarti yang rekonsiliasi udah Rekonsiliasi. Share. Nah, itu kok disebut itu. Oke, ya. Sudah terlihat. Kira-kira ada Pak. Oke. Gimana Pak? Itu. Yang mau ditanyakan yang gimana? Kalau dikondisikan Pak gimana gitu kalau seandainya yang nggak ada apa gitu kan nanti mau ditutup secara permanen gitu periodenya Pak. Kira ada nggak kira-kira yang kendalanya apa gitu? Kalau kendala kayaknya nggak ada sih Pak ya. Sebenarnya kalau Bapak sih kalau to-do list-nya sudah bersih, kalau rekonnya sudah bersih dan to-do list sudah bersih, udah bisa tutup buku aja Pak. Berarti yang ini apa-apa ya Pak, udah bisa tutup buku ya berarti ya? Ya, tutup buku. Periode. Januari, Februari, Maret, April. Tutup buku permanen semua. Ini saya cek juga di periode 4 juga to-do list-nya udah hijau kok. To-do list-nya udah centang. Jadi sudah bisa ditutup permanen dari Januari sampai April. Oh iya, gimana Bu? Mas Haris. Ya, boleh Bu Aisyah. Ini operator baru baru. Jadi masalah apa nih kan kemarin itu kan kalau untuk masalah belanja modal sudah dicatat gitu kan. Untuk persediaan juga sudah dicatat. Jadi kemarin tuh dia bingung apakah bisa tutup permanen dulu yang asetnya dulu sampai bulan 4 baru GLP-nya atau satu-satu Mas. Bulan 1 tutup permanen, baru tutup GLP. Atau boleh langsung 4 permanennya baru nanti GLV-nya 1 sampai 4? Kalau aset itu kan sebenarnya enggak gimana ya?
Emang pas untuk tutup buku sebentar. Kalau untuk tutup buku JLP-nya kan memang harus bertahap ya. Jadi kalau mau tutup JLP kan harus tutup buku aset persediaan dulu. Sebenarnya ya kalau untuk tutup buku aset persediaan sebenarnya di awal juga nggak masalah kok. Jadi aset dulu nanti sampai bulan 4, nanti baru JLP-nya belakangan ya nggak apa-apa sebenarnya. Oh gitu. Nah, Paham, tapi Mas. tapi Berarti intinya kalau tetap jadi kalau melihat masalahnya itu di Monsakti itu aja ya Mas ya. ya di Mas Kalau Sakti, Bu. ada Jadi kalau ada selisih diselesaikan itu aja Mas ya. iya benar, Bu. Di sisi nanti tinggal dari operator JLP-nya melihat nih, oh ada selisih nih di sini. Tinggal disampaikan aja nanti ke bendahara, semisal terkait pencatatan setorannya atau pencatatan SPM-nya begitu. Gitu, Bu. Terima kasih Mas. Ya, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Mungkin ada berikutnya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Ini selagi kita bisa sharing ya, mungkin bisa mempermudah Bapak Ibu semua dalam menyelesaikan ininya ya, rekonsiliasi atau to-do list-nya ya. Atau boleh dicoba lagi Bu, atau Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa dicek kembali rekonsiliasinya atau to-do list-nya. Jadi biar tidak sia-sia lah kita nih, kita udah memaksimalkan inilah kesempatan lah. Biasanya kan jarang-jarang juga nih dibuka fokus group discussion seperti ini dalam hal terkait rekonsiliasi atau to-do list ya. Oke, kalau gitu saya coba ini aja ya, ingatkan kembali aja ya ke satker yang belum menyelesaikan rekonsiliasi. Mungkin mohon segera diselesaikan ya rekonsiliasinya nih. Ini saya cek nih masih ada banyak nih. Ada 1, 2, 3. Bentar aja deh. Selisih. Oke. Nah, ini kelihatan semua nih. Ini ada 11 satker nih yang rekonsiliasinya belum selesai nih. Mungkin bisa coba disegerakan Bu ya, Bapak ya. Ini mayoritasnya hanya PNBP aja nih yang belum dicatat nih. Mungkin Bapak Ibu bendahara mungkin bisa disegerakan untuk dicatat ya PNBP-nya. Tapi tadi saya sudah cek beberapa, mungkin ada beberapa satker yang sedang terkendala ini, seperti contohnya nih Kantah Dumai. Kantah Dumai ini ada terkendala terkait rekonsiliasinya. Oh ini komutasi UP. Oh ini contoh, ini apa sih ya? Kantah pertanahan. Oh ini KPU. Izin Pak Charles. Oh ya. Ini kan dari Imigrasi Bengkalis. Kami udah boleh Pak. Iya, ini kan udah lihat ini tapi kok tulisnya nggak ada ya. Tulisnya nggak ada, Kanim Bengkalis ya. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Imigrasi tulis. Aset persediaannya sudah didetailkan semua, Bu? Yang persediaannya sedang dikerjakan, cuman yang asetnya masih belum. Itu detail dulu ya? Ya, harus didetailkan semua dari yang periode Januari sampai April. Nah, itu semua harus didetailkan, harus selesaikan semua dulu sampai di approve ya. Jadi tidak sampai hanya divalidasi, tapi sampai di approve. Semuanya harus diselesaikan di bulan ini, di bulan Mei ini, yang sampai bulan April ya. Oke. Sama ini Bu ya, PNBP-nya Bu ya. PNBP. Nah, belum dicatat ini PNBP kan ya. PNBP-nya ngeceknya di mana ya, Pak? PNBP. Loh, kalau periode sebelumnya gimana? Januari sampai Maret nyatatnya yang nyatat siapa, Bu? Bendahara penerimaan. Jadi bendaharanya ini kan lagi cuti melahirkan. Jadi ini kan di alih tugas nih. Jadi saya kurang tahu juga. Oke. Oh gitu, oke. Iya. Sebenarnya sih gampang sih Bu ya, atau ini berarti pakai akun bendahara penerimaan berarti ya? Akun bendahara penerimaan. Oke. Ya, sebentar saya contohkan bisa nggak ya di sini ya?
Bentar Bu ya. Kalau untuk PNBP sebenarnya gampang Bu ya, bisa dari Simfoni dan bisa juga melalui dari Saktinya langsung saja. Jadi tidak perlu dua jenis aplikasi. Jadi cukup pakai Sakti aja sudah bisa. Pertama ini kita login dulu, pertama menggunakan operator bendahara. Terlihat jelas Bu ya? Ini dah lihat ya. Dicek di modul bendahara, lalu di-upload. Upload data penerimaan. Upload data penerimaan. Oke. Selanjutnya mungkin bisa langsung Bu ya. Kita dicari aja data PNBP-nya. Nanti tinggal dicari di data interkoneksi. Data interkoneksi. Nanti tinggal pilih tanggalnya. Kalau tadi iya, kalau tadi punya Ibu kan Kani Bengkalis kan dari bulan April yang belum dicatat ya. Jadi tanggal 1 April sampai dengan 30 April. Klik aja. Nah, nanti ketiga klik cari. Nah, nanti otomatis di bawah muncul semua. Tapi karena ini kan saya pakai training, jadi datanya emang nggak ada begitu. Nanti otomatis nih muncul semua di sini nih. Ya muncul semua. Nanti kalau biar gampangnya ya, biar Ibu nggak satu-satu cara ngekliknya. Ini diubah dulu yang 10 ini. 10 ini diganti 1000. Diganti 1000. Nanti udah muncul semua datanya. Tinggal klik kotak ini, kotak pojok kiri atas ini. Nanti biar tercentang semua. Udah klik proses. Proses. Nanti kan udah proses, nanti otomatis keluar semua nih datanya di sini. Muncul di sini, baru klik validasi data. Di bawahnya ada validasi. Kan tadi kan di sini kan proses. Data interkoneksi berarti bukan. Ya, tadi kan data interkoneksi kan ya. Tadi dari proses Bu ya. Udah proses kan otomatis keluar tuh. Nanti tinggal diklik validasi ini Bu, validasi data. Oh ini validasi data. Ya, validasi data di sebelah data interkoneksi. Diklik validasi data, nanti tinggal klik upload data. Setelah itu. Upload data sebelahnya itu. Sudah. Oke, sudah. Nanti kalau sudah di-upload data, misalnya kalau Ibu penasaran nih, pengen lihat nih, apa aja sih PNBP-nya yang udah dicatat kemarin, begitu kan. Kita tinggal cek aja di sebelahnya lagi nih. Ada namanya data penerimaan. Diklik aja data penerimaan. Nah, nanti muncul semua tuh datanya. Ada apa saja yang sudah dicatat di sana. Kalau pengen lihat lagi nih, transaksi tanggal berapa kan bisa kita lihat sini juga nih. Tanggal bayar tahun sekian, cari, nanti muncul otomatis di bawah. Oke. Sudah selesai. Begitu aja sih, Bu. Untuk mencatat PNBP. Berarti tinggal kalau mau ngecek ke data penerimaan aja ya? Iya, Bu, benar, Bu. Di data penerimaan. Mungkin dari satker-satker semua yang lain juga, misalnya masih menggunakan Simfoni, juga sudah bisa kok menggunakan ini, upload data penerimaan. Jadi kita tidak perlu menggunakan dua jenis aplikasi lagi. Gitu. Karena datanya ini juga sudah terinterkoneksi dengan data di Omspan. Kalau data upload penerimaan ini. Oh, berarti tinggal detail ini aja lagi ya, Mas? Persediaan sama ini. Iya, detail aset persediaannya, Bu ya. Coba dicek lagi. Siap. Sampai ini, Bu ya, sampai di approve ya, sampai di approve KPA ya. Oke. Oke, nanti ini kalau misalnya ada kendala kita hubungi Bapaknya lagi lah ya. Oke, boleh Bu, silakan Bu, bisa Bu. Di grup juga nanti disampaikannya, insya Allah dibalas kok. Oke. Oke, sudah cukup atau ada lagi Bu? Sudah, oke. Oke, ya, makasih Bu. Oke, mungkin ada yang berikutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Selagi kita masih ada kesempatan ini untuk terkait penyelesaian rekonsiliasi dan to-do list. Mungkin ada satker-satker yang masih kebingungan, masih butuh pendampingan. Bisa
Bisa langsung ditanyakan saja. Kalau gitu saya langsung lihat aja lah ya, yang Satker yang belum ya ini ya. Ini masih ada Satkar lagi nih. KPU Dumai ada nggak? Hadir nggak KPU Dumai? KPU. KPU Dumai nggak ada ya? KPU Dumai nggak ada. Saya cek apa lagi ya? Ini kalau contohnya ini di KPU Dumai ini ya, saya cek aja ya. Ini TDK rupiah 0 ya. Artinya tidak ada selisih di nilai rupiah. Tapi ada TDK COA 2 buah. Kemungkinan kalau biasanya kalau ada 2 ini biasanya kebalik aja sih dia, mencatatnya kebalik. Jadi seharusnya pakai akun yang satu, tapi dia nyatetnya di akun satu lagi. Nah, kita coba cek aja, lihat ya tadi ya. Nah, kita bisa lihat nih, ini ada kas pidana pengeluaran di akun 1111611. Ini satu lagi 11613. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih, ternyata selisih. Ada selisih nih di sini. Yang seharusnya ini gimana baca ya? Oh, seharusnya pakai yang 11613 itu setoran ini ya, setoran sisa TUP. Setoran sisa TUP, tapi oleh Satker tuh dicatat sebagai setoran sisa UP. Kita lihat detail lagi. Nah, benar kan? Ini oleh Satker yang dicatat nih. Seharusnya dicatatnya sebagai sebentar. Kebalik ya. Oh. Ini 113 Sakti. Oh. Enggak sih, kalau dilihatnya di detail ya. Jadi kalau pengen lihat jelasnya di detail, kalau kita biar tahu kebenarannya itu di mana. Kita lihat dulu ini di sini ada setoran TUP dicatat oleh Satker, tapi di Omspan itu dia bacanya tuh setoran UP. Jadi seharusnya tuh Satker tuh mencatatnya setoran UP, bukan setoran TUP, setoran sisa TUP. Kalau pengen kita lihat jelasnya lagi nih ya, untuk transaksi ini nih tuh sebenarnya ada nggak kira-kira yang belum terlihat di sini? Kita bisa lihat nih di sini di bagian rekonsiliasi berdasarkan nomor dokumen. Jadi basisnya tuh kita melihatnya tuh dasarnya nomor dokumen. Jadi kita tidak melihat di kode akun, tidak melihat di kode, tidak melihat di nilai rupiahnya, tapi kita melihat di nomor dokumennya. Jadi dia membandingkan nomor dokumen. Oh, sama ya. Jadi memang sama, artinya masalahnya tinggal di masalahnya sama, tinggal dicatat di setoran UP yang seharusnya setoran UP, tapi oleh Satker dicatat setoran TUP. Jadi jika sudah diperbaiki dari yang semula setoran sisa TUP menjadi setoran sisa UP, ini seharusnya sudah bersih sih KPU kata Dumai. Oke. Mungkin dari Satker lain ada yang mau ditanyakan? Mumpung kita lagi ada ini ya, kesempatan ya Bapak Ibu semua ya. Masih ada yang kebingungan boleh ditanyakan Bu, Bapak. Jangan sampai nanti kita sudah mepet-mepet tanggal 30. Ini bulan ini tanggal berapa sih? Tanggal 31 ya. Nah, jangan sampai kita mepet-mepet tanggal 31 baru sibuk-sibuk untuk bertanya untuk menyelesaikan rekonsiliasi dan to-do list-nya ya. Mantap nanti ada. Enggak. Ada orang. BPO enggak. BPN. Kantah Meranti ya. Oh ya nih. Boleh mungkin Kantah Meranti bisa coba hadir nih. Soalnya ini ada Kantah Meranti, ini ada rekon nih. Ya, izin Pak dari Kantah Meranti Pak. Oke, boleh. Bentar Bu ya.
Ini nih saya lihatkan nih ya, Kanta Maranti ini ada TDK nih, 2 akun nih. Kita cek dulu ya. Iya Pak. Dari tadi buka Monsekti belum terbuka-buka Pak. Oh belum terbuka. Iya. Mau cek yang TDK Pak. TDK. Ini Kanta Maranti ya. Kita cek bertahap dulu ya dari TDK rupiahnya dulu ya. Kayak biasa nih TDK rupiahnya ada 1. Jadi artinya ada yang belum dicatat lah, ada sisih lah di nilai rupiahnya. Dari tabel ini kita bisa ngeliat ya. Ini di PNBP. Nilai spannya. Pencatatan di Sakti Pak ya. Oh iya siap. Iya, ini Kanta Maranti nih. Kanta Maranti. Ini ada selisih nilai span dengan Sakti. Nilai spannya lebih besar ya daripada nilai Sakti. Jadi ini kemungkinan besar artinya di Sakti belum dicatat. Tapi di span sudah ada datanya. Oke, gimana boleh? Ini juga kami cek kan Pak dari Januari sampai April emang kebetulan memang memang ada data yang belum diupload Pak. Cuma dari tadi coba upload tuh belum bisa Pak. Belum bisanya kenapa, Bu? Loading aja sih Pak dari tadi. Loading. Mon Saktinya atau Saktinya? Di Saktinya Pak. Saktinya. Oke, mungkin kalau Sakti coba malam Bu ya, mungkin bisa jadi. Oh, yes. Biasanya kalau Sakti ini kan emang agak inilah sedikit lah ya. Bisa dipahami lah ya. Karena kan penggunanya kan seluruh Indonesia ya. Jadi karena mungkin dalam jam kerja semuanya pada menggunakan Sakti, jadi bandwidth-nya kan tidak cukup kuat. Jadi mungkin bisa dicoba pagi hari, mungkin jam 6 atau mungkin malam hari nanti, mungkin sekitar jam 8 gitu. Oke, baik Pak. Tapi kurang lebih nanti ya Pak. Berarti untuk Kanta Maranti cuma pencatatan di apa Pak ya? Di PNBP-nya Pak ya, di Sakti Pak ya? Iya, di PNBP-nya nih. Nanti Ibu bisa cek sendiri kok apa aja sih yang belum dicatat nih. Dicek di bagian COA dengan apa ini detailnya nih. Punya Pagu ini kan abaikan aja nih kan karena kan emang nggak ada muncul TDK rupiahnya kan, TDK COA juga tidak muncul. Ini yang PNBP aja nih yang belum dicatat semua nih rata-rata. Dari bulan April ya. Bulan April yang belum dicatat ya? April Pak, iya. Benar Pak dari bulan April bulan April nih. Di 1 bulan bulan April yang semua belum nih. dicatat Pak. Iya. Udahlah Bu, disegerakan Bu ya. Jadi biar Ibu pun lebih lega lah. Jadi nggak usah banyak ada tunggakan. Padahal kan cuma gampang nih, cuma tinggal di-upload, centang semua, upload, kirim, selesai. Siap. Ya, benar ya. Terima kasih Pak Cari. Oh iya, mari Terima kasih Bu. Pak. Iya. Nah, ini saya cek juga nih rekonsiliasinya, tinggal rekonsiliasinya aja nih. To-do list-nya sudah hijau. Jadi rekonsiliasi sudah selesai, tinggal tutup permanen selesai. SHR terbit nanti. Ya, izin Pak. Kalau untuk tutup permanen berarti dari Januari sampai Maret atau sampai April Pak? Sampai April. April ya, karena kemarin kami baru tutup sementara sih Pak. Oh iya. Iya. Enggak apa-apa. Karena masih ragu ya biasanya Bu ya. Iya Pak. Iya, Takutnya nanti ragu. Ya enggak apa. Ditutup Pak, sementara dulu enggak apa-apa. Ntar kalau biasanya maksimal Kamis lah ya, Bapak Ibu semua ya. Dia sudah ditutup permanen semua ya. Ya baik Pak, makasih ya Pak. Iya, mari Bu. Oke. Oke, mungkin ada yang berikutnya, Bapak Ibu. Ada butuh bantuan terkait rekonsiliasi dan atau to-do list. Nah, kalau to-do list untuk periode triwulan dengan bulanan ini masih gampang ya, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh. Jadi cukup pendetilan aset dan persediaan sudah selesai. Sama ini ya tadi validasi approve aset persediaan. Biasanya itu aja kok. Nah, kalau reklasifikasi dan atau transaksi keluar transaksi masuk kan ini biasanya cuma 1 atau 2 aja tuh, nggak banyak. Jadi bisa lebih cepat lah ya. Atau ini saya coba tanya ini aja ya, saya absensi yang rekon dengan to-do list sudah selesai tapi belum tutup permanen ya. Jadi biar bisa segera tidak patuh. Bisa kelihatan ya. Angin deh.
Ya, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ditanyakan, bisa di resen saja atau langsung di open mic saja, biar kita bisa langsung tahu juga permasalahannya ada di mana. Daripada mungkin Bapak Ibu meraba-meraba ya, kebingungan, nih gimana ya penyelesaiannya ya, kalau seperti ini begitu. Mending bisa ditanyakan langsung aja, mumpung lagi ada medianya untuk bertanya. Yang sudah patuh nih siapa ini? Masih sedikit ini sepertinya. Mungkin Bapak Ibu yang udah menyelesaikan rekonsiliasi dan to-do list mungkin bisa disegerakan ya tutup periodenya ya. Ini baru 13 satker yang sudah menyelesaikan SHR-nya ini. Ini perlu diacungi jempol lah ini. Kalau bisa seperti ini nih. Oke. Ya Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau nggak ada nanti akan ditutup. Ya Pak Gilang, mau dilanjutkan? Oke. Ya, Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan? Mungkin kalau untuk satker yang udah bersih rekonsiliasinya, tidak ada selisih TDK, tidak ada selisih to-do list, itu segera dilakukan tutup permanen ya Bapak dan Ibu ya. Mulai dari Januari sampai dengan bulan April. Satker seperti Pengadilan Agama, Selat Panjang, Pengadilan Agama Dumai, KSOP, KSOP mana nih? KSOP Bengkalis, KSOP Selat Panjang, itu kan udah bersih semua tuh. PDK-nya sama to-do list-nya, hanya tinggal tutup permanen. Jadi kalau nggak ditutup permanen itu nanti SHR-nya nggak terbit. Gitu. Jadi ada beberapa satker yang sebenarnya itu dia sudah bersih transaksinya, hanya tinggal melakukan tutup permanen di modul persediaan aset dan modul GLP-nya. Jadi kami harapkan untuk segera melakukan tutup permanen. Paling lambat ini semua itu kami harapkan itu selesai di hari Kamis. Ya. Jangan menunggu di hari Jumat karena Monsakti itu juga butuh waktu untuk menerbitkan SHR. Jadi ada jeda waktu, jadi nggak otomatis langsung terbit. Sementara kalau lebih dari 31 Mei nanti SHR-nya, maka ada sanksi yang bisa kami kenakan ke Satker Bapak dan Ibu, entah itu blokir OTP atau sanksi-sanksi lainnya. Kami harapkan itu tidak kami lakukan. Oke, sampai saat ini ada yang masih ragu bagaimana penyelesaiannya? Jadi kalau misalnya pada forum ini belum ada pertanyaan, nanti silakan di WA saja ya. Ini ada satu lagi, Riz. Oke, boleh Kemenak Dumai langsung saja. Oke. Boleh Bu, ditanyakan Bu. Tuh. Mohon maaf Bu, mic-nya kurang keras, bisa didekatkan mungkin? Kurang terdengar. Masih kurang jelas Bu ya, mungkin bisa dikeraskan lagi. Sudah nggak pakai ya? Oke. Ini Mas, Kemenak Dumai kalau minta tolong ini dicekkan masih ada to-do list atau transaksi belum terkonfirmasi gitu Mas. Oke, Kemenak Dumai, satkernya ada 5. Nah, kalau Ibu kan bisa ngecek sendiri kok di Monsaktinya.
Kantor Kementerian. Kami masih bingung tuh kalau di Sakti tahun lalu ya kan di berandanya itu kan muncul to-do list apa yang belum kita selesaiin gitu. Nah pas ini nggak ada gitu to-do listnya di beranda. Sementara kami waktu itu belum nyelesain persediaan atau aset yang belum didetailkan gitu. Jadi kami bingung kalau di Sakti nengoknya kan cuman yang sering saya lihat itu cuma untuk PNBP gitu. Kalau yang aset dan itu biasanya saya lihat di Sakti aja. Oke. Sebenarnya sih kalau untuk benar sih. Kalau untuk aset persediaan itu bisa dilihat di Sakti aja. Jadi kalau pengen lihat untuk lebih detailnya, bisa dilihatnya dari Sakti sebenarnya. Misalnya contohnya nih seperti asetnya nih. Ada banyak nih contohnya nih. Bisa terlihat Bu ya. Ini di menu aset tetap nanti ada namanya aset belum didetailkan, aset belum divalidasi. Tapi sebenarnya dasarnya tuh kalau mau gampangnya lihatnya di ini. Di akuntansi pelaporan nanti ada namanya monitoring. Sama nggak ya kalau dari Satker ya? Sebentar. Saya cek dulu. Sebentar. Kayaknya berbeda nih kalau sudut pandang Satker nih. Mau coba ganti role dulu bisa nggak ya? Aduh, muter-muter. Tapi lihatnya sih emang dari itu aja sih Bu. Sakti itu. Di Sakti kan nanti muncul otomatis tuh. Muncul otomatis seperti ini ya. Mana beranda mana ya? Nah nih kan kayak to-do list. Biasanya kosong nih. Nah kalau dia kosong tuh artinya udah bersih. Ini kayak gini kan. Good job gitu. Itu artinya udah nggak ada to-do list yang perlu ditindaklanjuti. Jadi selama di depannya sudah bersih, itu sudah to-do listnya udah bersih, udah nggak ada lagi. Saya dari situ aja sih Bu, dari Sakti. Oke. Iya, berarti Kemenang Dumai tinggal tutup periode ya kan Mas? Tinggal tutup periode Bu. Nih saya cek ya. Agama Kota. Nih Agama Kota Dumai nih. Ada satu nih yang belum nih kayaknya nih. Ada satu yang belum nih. 622585. Mungkin bisa dicek lagi ya. Apa tuh ya? Masih ada sekjennya. Itulah 585 Bu ya. Udah Satker 585 nih masih ada to-do list. Iya di mana aja lihatnya ya Mas? Di saya buka Sakti. Iya Sakti. Nggak ada dia ini to-do list. Nggak ada. Saya buka Sakti. Di to-do listnya nggak ada, nggak muncul gitu loh Mas. Apakah itu aset atau iya, itu makanya bingung, takut mau tutup gitu. Ya sih sebenarnya ini kan ada updatean dari pusat nih. Saya juga sebenarnya masih bingung nih untuk cara melihat monitoringnya di mana ya. Karena kalau dulu lebih gampang untuk melihat to-do listnya ya benar. Terus sekarang ini memang agak susah. Jadi mungkin coba cek dulu Bu ya mungkin. Ada nggak kira-kira aset atau persediaan yang belum didetailkan mungkin? Oh, berarti di monitoring aset ini ya, berarti di aset tetap ini berarti ya? Iya, coba dicek dulu aja, Mbak. Aset tetap persediaannya, mungkin belum di-approve, mungkin halo, masih. Bu. Yang Ibu siapa, Bu? Halo? Tes. Mana, Pak? Itu ada yang to-do list-nya itu yang ini tuh, ada aset yang belum didetailkan itu, Bu, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin? Peralatan dan mesin ya? Belum di-approve enggak? Karena itu dia benar kan? Kemungkinan biasanya itu belum ter-approve atau belum. Yang di bulan Maret Bu ya? Bulan Maret. Saya sama operator asetnya Pak kebetulan makanya. Ya sekalian lah. Ya kan. Oke, berarti itu sekjennya ya Pak. Oke kan biar kayak ini dulu kami telusuri. Nilainya 3.500.000 peralatan dan mesin. 3.500.000 ya. Masih siapa? Oke,
Terima kasih ya Mas. Berarti sekjen aja kami tinggal. Iya ya. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berikutnya ada lagi sebelum kita selesaikan mungkin. Bapak Ibu mungkin yang perlu bantuan lagi bisa langsung resen saja atau langsung open mic bisa. Tadi yang Kemenak Dumai tadi kan 5 satker, cuman 1 yang belum clear kan. Jadi 4 satker itu bisa ditutup itu, Bu. Sekarang pun juga bisa ya. Kan ada 5 tadi. Iya Pak, baik Pak. Iya. Nah. Oke, ada lagi pertanyaan dari satker yang lain? Kalau tidak ada lagi mungkin bisa kita tutup aja FGD kali ini. Mungkin kalau nanti masih ada yang ingin ditanyakan bisa via WA atau besok akan kami buka kembali kelas FGD-nya, fokus group discussion-nya khusus membahas mengenai rekonsiliasi dan to-do list laporan keuangan. Dari Caris ada lagi, Riz? Absennya memang enggak ada ya, Mas? Ada di link tree tadi. Udah ada KPN Dumainya enggak ada. Nanti kami kirim di grup WA aja, Bu ya. Iya. Terima kasih. Di WA grup kelas aksi aja. Oke, mungkin cukup sekian FGD di sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Kami ingatkan kembali mohon kerjasamanya untuk segera menyelesaikan transaksi dalam konfirmasi maupun to-do list laporan keuangannya dan segera melakukan tutup permanen dengan memastikan seluruh transaksi sampai dengan April itu telah direkam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi sudah di-update ya, coba dicek lagi Bu ya. Ada ditambahin KPPN Dumai sudah ada. Ya, silakan di-absen kembali. Oke, mungkin bisa saya tutup ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup. 3, 2, 1. Oke.